Bab 1511. Karena pisau Nether Yin ini telah disegel terlalu lama, lebih dari setengah yin dan energi jahat di dalamnya telah hilang, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Sepertinya saya akan membiarkannya menyerap lebih banyak energi yin dan jahat di dalamnya. Masa depan, Ye Yunfei berkata, kekuatan jiwa dirasakan dan dipelajari di dalam pisau panjang hitam. Saat ini, sebenarnya ada teknik rahasia gelap dan jahat yang disegel di pisau hantu ini, yang disebut teknik kurungan untuk menyegel 9 langit dan 10 tempat. Di salah satu sudut pisau panjang, sebuah seni rahasia aneh yang tersegel di dalamnya ditemukan. Setelah membaca dengan cermat, teknik rahasia ini sebenarnya adalah teknik rahasia inti yang diwarisi dari klan monyet Yin terbang. Ini adalah teknik jahat Yin yang sangat kuat, yang mengklaim memiliki kekuatan untuk menyegel segala sesuatu di dunia. Faktanya, teknik pengurungan ini menggabungkan hukum iblis dan ruang dan waktu untuk membentuk teknik pengurungan yang kuat. Teknik penyegelan semacam ini sangat bagus, tapi sayangnya yang saya kembangkan adalah kekuatan spiritual, dan teknik penyegelan semacam ini membutuhkan yin dan energi jahat. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya, tapi saat berikutnya, meskipun yang saya kembangkan bukanlah energi seperti Yingsai, tetapi pisau Nether Yin ini mengandung banyak energi seperti Yingsai. Saya dapat menggunakan energi dalam pisau ini untuk berlatih dan melakukan teknik terlarang ini. Cobalah. Ye Yunfei tiba, tanda hubung. Tiba memiliki kilasan inspirasi dan berseru. Ye Yunfei memiliki pengalaman latihan ribuan tahun, dia telah mempelajari semua jenis seni bela diri dan seni bela diri di dunia, dan dia telah menguasainya secara menyeluruh. Dia sangat akrab dengan penggunaan berbagai energi dan hukum, dan bahkan menciptakan beberapa energi baru, warisan latihan. Kemudian, Ye Yunfei memegang pisau Nether Yin di tangannya, dan mulai mencoba menggunakan yin dan energi jahat yang terkandung di dalam pisau untuk berlatih teknik penyegelan 9 langit dan 10 bumi. Secara bertahap, rune gelap dan aneh terbentuk terus-menerus, mengelilingi tubuh Ye Yunfei. Setiap rune memancarkan energi penyegelan yang aneh. Dengan munculnya rune ini, ruang dan waktu di sekitarnya tampak membeku dan berhenti. Dengan rune yang semakin aneh, ruang di sekitar Ye Yunfei dipenuhi dengan rune aneh yang padat, menenggelamkan tubuh Ye Yunfei di dalamnya. Waktu berlalu cepat. Sebelum saya menyadarinya, lebih dari setengah tahun telah berlalu di menara hantu. Momen tertentu, tiba-tiba, semua rune aneh meraung ke pisau Nether Yin dan menghilang. Latihan teknik pengurungan tingkat pertama berhasil. Ye Yunfei sangat gembira. Ternyata teknik penyegelan 9 langit dan 10 tempat ini dibagi menjadi 7 lapisan. Lapis demi lapis lebih kuat. Aku tidak tahu seberapa kuat penyegelan teknik terlarang ini. Aku harus menemukan kesempatan untuk mencobanya. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu. Raja Iblis Suzaku belum menjawabku. Area penambangan Beihan kuno ini terlalu luas. Aku bahkan tidak tahu ke arah mana harus mencari kristal dewa. Sepertinya aku hanya bisa mencoba keberuntungan. Ye Yunfei duduk di hijau di kapal terbang, pergi ke satu arah. Saat ini, sebuah berita beredar di area penambangan kuno Beihan. Ada beberapa monster berbentuk monyet hantu berlarian di area penambangan kuno, membunuh dan menyerang area penambangan dengan banyak kekuatan yang kuat, menyebabkan kepanikan. Kekuatan monster itu sangat menakutkan, dan beberapa tetua biasa dari kekuatan besar juga terbunuh, menyebabkan kerugian besar. Tiba-tiba, di daerah penambangan Beihan kuno ini, orang-orang dari berbagai kekuatan besar menjadi panik, dan semua orang dijaga ketat. Selain itu, orang-orang kuat itu mengirim berita kembali ke markas satu demi satu, dan mengirim sejumlah besar master ke area penambangan kuno, bersiap untuk menghadapi monyet hantu. Karena jika monyet hantu itu dibiarkan membunuh orang di mana-mana, diperkirakan ranjau dari kekuatan dahsyat ini tidak akan bisa mulai bekerja. Tidak lama kemudian, banyak kekuatan besar mencapai kesepakatan untuk memburu monyet hantu itu bersama-sama. Di saat yang sama, ada juga sekelompok master top yang mencari kristal dewa di area penambangan kuno ini. Setelah berita itu tersebar, untuk sementara, kawasan pertambangan kuno Beihan ini menjadi pusat perhatian seluruh hutan belantara timur. Setelah kapal terbang hijau terbang selama sehari, ada area penambangan lain di depan, dengan banyak tambang. Ye Yunfei melihat ke depan. Ternyata itu adalah area pertambangan keluarga Zhao. Ini benar-benar jalan yang sempit.
Ye Yunfei melihat beberapa bendera besar melambai tertiup angin di area pertambangan di depannya, dengan tulisan, Zhao, besar terukir di atasnya. Sejak kita datang ke area penambangan Zhao, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Mari kita lihat apakah ada kesempatan. Sylvia tertawa, jadi Ye Yunfei segera menggunakan teknik rahasia penyembunyian, dan berjalan maju dengan hati-hati. Pada saat yang sama melepaskan kekuatan jiwa untuk melihat. Ada 5 tuan. Tiba-tiba, hati Ye Yunfei bergetar. Ditemukan di salah satu tenda, ada 5 lelaki tua dengan nafas dalam duduk bersila. Ye Yunfei dapat merasakan bahwa kekuatan kelima lelaki tua ini sangat menakutkan, dan mereka adalah 5 orang terkuat di area pertambangan ini. Sayang, hadirin sekalian, sepertinya saya baru saja menangkap aura samar, sepertinya ada sesuatu yang memasuki area penambangan kami. Mungkinkah monyet hantu itu? Petik 2. Tiba-tiba, salah satu lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan ekspresi bingung, dan berkata dengan lantang. Apakah ada sesuatu yang memasuki area penambangan kita? Petik 2. Keempat lelaki tua lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Perhatikan baik-baik, tidak ada yang salah. Kalau tidak, kami berlima akan kasihan pada keluarga. Petik 2. Salah satu lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Maka kelima lelaki tua ini melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melakukan persepsi terperinci dari seluruh area penambangan. Boom! Kekuatan jiwa dari kelima lelaki tua itu, seperti 5 lampu sorot, menyebar di seluruh area penambangan. Memindai bola-bali di area penambangan, terdengar raungan samar. Kelima orang ini sepertinya mencurigakan. Mungkin agak sulit bagiku untuk mencuri spar keluarga Zhao. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Nah, apakah kamu ingin mencuri biji kristal? Biarkan aku membawamu ke sana. Gaib saya lebih kuat dari Anda. Petik 2. Saat ini, ulat naga bertanduk emas berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Setelah Ye Yunfei mendapatkan teknik bayangan rahasia, dia mengajarkannya kepada ulat naga bertanduk emas untuk berlatih bersama. Oke, biarkan aku melihat teknik rahasia bayanganmu. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Jadi, Ye Yunfei segera memasuki menara hantu. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul, melemparkan teknik rahasia bayangan, dan bergegas ke area penambangan keluarga Zhao dengan menara hantu. Saat ini, 5 lelaki tua masih ada di sana, hanya saja mereka sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan ulat sutra naga bertanduk emas. Lihat, mereka tidak menemukan saya sama sekali. Bakat keluarga kami dalam energi ruang angkasa tidak didasarkan pada kesombongan. Ulat naga bertanduk emas berkata dengan bangga kepada Ye Yunfei. Ya, kalian ulat sutra naga bertanduk emas memang bagus dalam energi ruang secara alami. Ini adalah bakat rasialmu, kamu tidak bisa menerimanya. Ye Yunfei tertawa. Ulat sutra naga bertanduk emas adalah peninggalan kuno, dengan tingkat garis keturunan yang sangat tinggi, dan keluarga ini secara alami bagus dalam energi ruang, bahkan Ye Yunfei merasa rendah diri. Aku menemukan rumah harta karun. Ada banyak kristal di dalamnya. Ayo pergi ke sana, segera. Ulat naga bertanduk emas menemukan ruang bawah tanah besar dengan banyak kristal menumpuk di dalamnya, dan segera bergegas. Ada banyak formasi di rumah harta karun ini. Jika saya memaksa masuk, saya pasti akan menarik perhatian kelima orang tua itu. Petik 2. Begitu ulat sutra naga bertanduk emas mendekat, ia menemukan sejumlah besar formasi lanjutan di sekitar rumah harta karun, dan di sana sejumlah besar kuda keluarga Zhao sedang menjaga. Ulat naga bertanduk emas bagus dalam energi ruang angkasa, dan dapat dengan mudah melewati berbagai formasi. Tetapi ada banyak formasi tingkat tinggi yang diatur di rumah harta karun di depannya. Jika Anda memaksakan diri, Anda akan dengan mudah menyentuh formasi dan mengejutkan kelima lelaki tua itu. Berburu di bawah tanah, aku akan mempelajari formasi itu, kata Ye Yunfei. Jadi ulat sutra naga bertanduk emas melarikan diri ke bawah tanah. Ye Yunfei mulai mempelajari formasi. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan Ye Yunfei, ulat sutra naga bertanduk emas langsung melewati banyak formasi dan berhasil memasuki rumah harta karun. Ye Yunfei memanggil Hu Miao dan Huang Chang untuk mengumpulkan kristal bersama. Menjadi kaya, Hu Miao sangat bersemangat dan bergegas menuju tiang-tiang itu. Setelah beberapa saat, semua kristal di rumah harta ini dijarah, dan tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya, aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi.
Ayo pergi ke rumah harta karun untuk melihat-lihat. Petik 2. Tiba-tiba, salah satu tetua keluarga Zhao berkata. Jadi, lelaki tua dari keluarga Zhao melintas dan bergegas menuju rumah harta karun. Oke, ayo pergi dan lihat bersama. 4 lelaki tua lainnya juga mengikuti. Bab 1512. Pergerakan 5 tetua dari keluarga Zhao begitu cepat sehingga mereka tiba di pintu masuk rumah harta karun dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Tidak, memang ada situasi. Ekspresi lelaki tua yang bergegas ke depan berubah, dan akhirnya dia menemukan ada gerakan di rumah harta karun, dan sepertinya seseorang sedang bergerak. Ledakan, dengan mengibaskan lengan bajunya, dia membuka pintu rumah harta karun dan bergegas masuk. Keempat lelaki tua di belakang juga bergegas masuk. Pada saat ini, di perbendaharaan, Ye Yunfei mengirim Hu Miao dan Huang Chang ke menara hantu, dan hendak pergi ketika kelima lelaki tua itu tiba. Boom! 5 tekanan energi yang mengerikan masuk, langsung menyegel ruang di rumah harta karun, memperkuatnya seperti sepotong besi. Kelima lelaki tua ini adalah penguasa tertinggi keluarga Zhao, dan kekuatan masing-masing sangat menakutkan. Ye Yunfei segera menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menyembunyikan sosoknya. Apa yang terjadi? Semua kristal di rumah harta karun hilang. Kelima lelaki tua itu memandangi rumah harta karun yang kosong, hati mereka berdarah, dan mereka meraung marah pada saat bersamaan. Perbendaharaan ini awalnya berisi semua spar yang ditambang di area penambangan keluarga Zhao baru-baru ini. Jumlahnya sangat besar, dan setengahnya adalah kristal hukum. Ada juga banyak kristal khusus yang langka. Ruang itu tampak aneh. Apa yang disembunyikan? Blokir. Salah satu lelaki tua pertama kali menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di ruang tak terlihat Ye Yunfei, dan melepaskan energi yang mengepul, menghancurkannya. 4 lelaki tua lainnya juga melepaskan energi mereka, bergegas menuju posisi Ye Yunfei. Cobalah kekuatan pisau Nether Yin dan teknik pengurungan untuk menyegel 9 langit dan 10 tempat. Ye Yunfei langsung mengeluarkan pisau Nether Yin, menebas, dan rune hitam yang mengepul lahir, menyebar seperti gelombang hitam di rumah harta karun ini dalam sekejap. Energi terlarang yang aneh menyegel seluruh ruang rumah harta karun. Awalnya, ruang ini baru saja disegel oleh 5 tetua keluarga Zhao, tetapi sekarang energi penyegelan mereka telah sepenuhnya dihilangkan. Kelima tetua dari keluarga Zhao merasa tubuh mereka tenggelam dan tidak bisa bergerak. Tidak. Ini agak seperti nafas monyet hantu itu. Mungkinkah tiang di rumah harta karun ini dicuri oleh monyet hantu itu? Kata salah satu lelaki tua itu dengan heran. Hati-hati, mungkin monyet-monyet hantu itu masih bersembunyi di sini. Lelaki tua lainnya mengingatkan. Pada saat ini, Ye Yunfei mengambil kesempatan untuk melarikan diri keluar angkasa dan langsung pergi. Pada saat yang sama, sekitar belasan mil jauhnya dari area penambangan keluarga Zhao, ada kabut tebal, dan 8 monyet terbang lewat. Nafas objek suci klan saya. Ke sana, pergi. Salah satu monyet terbang memandang area penambangan keluarga Zhao dengan mata ganas. Saat berikutnya, sosoknya menembus ruang dan bergegas menuju area penambangan keluarga Zhao. 7 monyet Flying Yin lainnya juga segera mengikuti. Setelah hanya selusin napas, 8 monyet Yin terbang tiba di area pertambangan keluarga Zhao. Pada saat ini, 5 tetua keluarga Zhao menggeledah rumah harta karun dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa tidak ada apa-apa di rumah harta karun, mereka tidak punya pilihan selain keluar dari rumah harta karun. Kebetulan 8 monyet Yin terbang turun dari langit. Parau, serangkaian suara melolong mengerikan menyebar jauh di tanah tambang kosong. 8 gelombang aura mengerikan dan ganas datang ke langit dan menutupi bumi, menutupi seluruh area pertambangan keluarga Zhao dalam sekejap. Buat rambut semua orang berdiri tegak. Banyak orang lemah pingsan di tanah di tempat, tidak bisa bangun. Tidak, itu benar-benar monyet hantu itu. Wajah 5 tetua keluarga Zhao berubah drastis ketika mereka melihat 8 monyet Yin terbang jatuh dari langit. Mereka dapat langsung merasakan bahwa kekuatan 8 monyet Yin terbang ini sangat menakutkan. Pada saat ini, 8 monyet Yin terbang telah merasakan aura pisau Nether Yin di rumah harta karun, berbalik dan bergegas. Haf, gila, ini adalah wilayah keluarga Zhao kami, bukan tempat di mana hantu sepertimu bisa menjadi liar. 5. Tetua keluarga Zhao sangat marah ketika mereka melihat 8 monyet hantu bergegas mendekat. Boom! 5 tetua dari keluarga Zhao meletus pada saat yang sama dan pergi menemui mereka. Perang pecah dalam sekejap. Di kejauhan,
Ye Yunfei melangkah keluar dari kedalaman angkasa. Bukankah 8 monyet Flying Yin ini datang karena pisau Nether Yin? Ye Yunfei berpikir dalam hati sambil menyaksikan pertempuran di kejauhan. Kekuatan 8 monyet Yin terbang tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat lagi. Tampaknya kekuatan mereka berangsur-angsur pulih. Konon monyet Yin terbang adalah bangsawan di dunia bawah, dan kekuatan mereka memang luar biasa. 5 keluarga Zhao orang tua itu pada awalnya tidak beruntung, dan dipukuli bola-balik oleh 8 monyet Yin yang terbang. Bunuh! Ayo maju bersama dan melawan musuh dengan 5 tetua. Sejumlah besar pasukan keluarga Zhao bergegas maju di bawah kepemimpinan beberapa pria parubaya. Jie, salah satu monyet Flying Yin bergerak dan menghilang. Saat berikutnya, monyet terbang Yin datang di depan kuda-kuda keluarga Zhao itu, mengulurkan tangan hantu yang ganas dan melambaikannya. Segera, sebagian besar kuda keluarga Zhao tidak dapat bergerak, dan berdiri di sana dengan wajah ketakutan. Kemudian, monyet terbang Yin melambaikan tangannya lagi, dan tengkorak puluhan anggota keluarga Zhao diangkat pada saat bersamaan. Monyet Flying Yin menjulurkan mulutnya untuk melakukan tendangan voli ke udara dan menghisapnya dengan paksa. Semua otak dari lusinan anggota keluarga Zhao terbang dan tersedot ke dalam mulutnya olehnya. Berhenti! Salah satu pria parubaya terkejut dan marah, memegang 2 tombak perak di kedua tangan, dan menyerbu ke arahnya. Monyet Flying Yin tertawa aneh, dan dengan kilasan sosoknya, dia meraih lengan pria parubaya itu, menariknya dengan keras, dan dengan paksa merobek tubuh pria parubaya itu menjadi 2. Lari! Jangan tinggal di sini lagi! Teriak seorang lelaki tua dari keluarga Zhao. Bagi 8 monyet Flying Yin itu, pasukan keluarga Zhao terlalu lemah, mereka bisa dihancurkan dan dibunuh. Suara mendesing. Tiba-tiba, ketiga monyet Yin terbang itu berkedip-kedip dan mendekati lelaki tua keluarga Zhao yang berteriak pada saat yang sama, menyerangnya pada saat yang bersamaan. Keluar! Pria tua dari keluarga Zhao berteriak ngeri. Gerakan ketiga monyet terbang Yin begitu cepat sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi. Klik! Saat berikutnya, tubuh lelaki tua dari keluarga Zhao terkoyak oleh upaya gabungan dari 3 monyet Yin terbang, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Mundur! Beberapa tetua keluarga Zhao yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan melarikan diri. Anggota lain dari keluarga Zhao juga berlari dengan putus asa. Pada saat ini, salah satu monyet Flying Yin bergegas ke rumah harta karun, dan menemukan bahwa tidak ada pisau Nether Yin di dalam, dan bergegas keluar lagi. Tiba-tiba, Flying Yin Monkey memandang ke arah Ye Yunfei di kejauhan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Kemudian, memanggil. Sosok monyet Flying Yin melintas, berubah menjadi titik hitam yang berkedip-kedip, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Monyet Flying Yin itu sepertinya telah melihatku. Ye Yunfei sedikit terkejut. Booming. Aura menakutkan dan ganas datang dari jauh, dan Ye Yunfei bisa merasakannya dari jarak jauh. Ulat sutra naga bertanduk emas, keluar dan bawa aku pergi, Ye Yunfei berkata dengan cepat. Lalu memasuki menara hantu. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul, membawa menara hantu ke kedalaman angkasa, dan menghilang seketika. Tampaknya 8 monyet terbang Yin ini memang sedang mencari keberadaan pisau Nether Yin. Pisau ini mungkin sangat penting bagi mereka. Namun, karena sudah jatuh ke tangan saya, mereka tidak mau mengambilnya kembali. Ye Yunfei, aku diam-diam berkata di dalam hatiku. Saat ini, hati Ye Yunfei tergerak, dan dia mengeluarkan sepotong batu giok. Ternyata Raja Iblis Suzaku lah yang mengirim pesan dan memberitahu Ye Yunfei di mana dia berada. Ye Yunfei segera membiarkan ulat naga bertanduk emas pergi ke arah Raja Iblis Suzaku. Dukun. Di belakang, 8 monyet Yin terbang segera kehilangan rasa napas Ye Yunfei, dan membuat jeritan aneh mengguncang langit. Bab 1513. Setelah 1 hari, Ye Yunfei akhirnya datang ke area yang disebutkan oleh Raja Iblis Suzaku. Ini sudah menjadi area inti dari area penambangan kuno Beihan. Sekilas, ada ribuan mil tanah tandus, sepi dan tak berpenghuni, serta dipenuhi berbagai atmosfer yang tidak menyenangkan. Ye Yunfei menemukan bahwa hampir tidak ada tambang di area inti area penambangan kuno Beihan, dan tampaknya tidak ada kekuatan besar yang memasuki area ini untuk menambang deposit biji. Setelah memikirkannya sebentar, Ye Yunfei mengerti alasannya. Ini adalah area inti dari area penambangan kuno, dan itu pasti tempat yang paling berbahaya. Diperkirakan bahkan kekuatan besar di Wilderness Timur tidak akan berani mengirim orang ke area inti ini untuk menambang deposit mineral dengan santai.
Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa pegunungan yang luas dan tak terbatas muncul di tanah di depannya, dan ada pegunungan besar yang tersebar di sana, seperti naga raksasa yang tergeletak di tanah. Melihat sekeliling, saya melihat puncak gunung gundul tersebar di daratan, padat dan sangat banyak. Puncak-puncak ini sangat tinggi, tanpa vegetasi di atasnya, dengan bebatuan bergerigi dan hitam hangus. Ada banyak master dengan aura yang menakutkan, menghantui gunung-gunung itu, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Wilderness Timur. Ada banyak hal yang terkubur di bawah tanah ini, beberapa di antaranya cukup menakutkan. Ye Yunfei mendarat di tanah, berkomunikasi dengan energi bumi, dan merasakan tanah. Dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Sebagai seorang master bumi, Ye Yunfei dapat mengamati berbagai aura di bawah bumi melalui persepsinya terhadap udara bumi. Di tanah ini, Ye Yunfei sama sekali tidak berani pergi ke bawah tanah, karena ada terlalu banyak atmosfer yang tidak menyenangkan di bawah, dan dia mungkin menghadapi keberadaan yang menyusahkan kapan saja. Nyatanya, sejak memasuki area penambangan kuno Beihan, Ye Yunfei jarang pergi ke bawah tanah. Karena kita semua tahu bahwa ada banyak hal berbahaya yang terkubur di bawah tanah di area pertambangan kuno Beihan. Dengan gelombang lengan Ye Yunfei, lebih dari 1000 naga bumi keluar dari tubuhnya, menggali ke dalam tanah, dan mulai berjalan di bawah tanah. Sebagian besar naga bumi ini adalah naga hijau, dan beberapa naga biru. Raja Iblis Suzaku ada di sana. Segera Ye Yunfei menyadari aura Raja Iblis Suzaku, dan bergegas dengan gerakannya. Tuan Raja Iblis. Sesaat kemudian, Ye Yunfei datang ke puncak gunung dan muncul di samping Raja Iblis Suzaku. Saat ini, Raja Iblis Suzaku sedang berdiri di atas gunung bersama beberapa iblis besar. Tuan Muda Su, Anda di sini. Suzaku Demon sedikit terkejut melihat Ye Yunfei. Tuan Su, area penambangan kuno ini sangat berbahaya. Mengapa Anda datang ke sini? Tanya Raja Iblis Suzaku langsung. Aku di sini untuk Senjing. Jawab Ye Yunfei langsung tanpa menyembunyikan apapun. Untuk Senjing. Raja Iblis Suzaku terkejut, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Dalam benaknya, kekuatan Ye Yunfei terlalu lemah, dan dia seharusnya tidak datang ke Senjing sejak awal. Hanya saja kristal ilahi adalah harta yang tak ternilai harganya, dan setiap pejuang dapat memimpikannya. Jadi dia tidak mengatakan bahwa Ye Yunfei salah. Belum lama ini, seseorang menemukan sepotong kristal dewa di sini, tetapi mereka gagal mengumpulkannya dengan sukses. Belakangan, berita itu menyebar, menarik banyak orang kuat dari hutan belantara timur. Sejauh ini, belum ada yang menemukan potongan kristal dewa itu. Selain itu, bahkan jika untuk dapat menemukan keberadaan kristal suci, ada begitu banyak orang kuat di sini, terlalu sulit untuk merebut kristal suci. Raja Iblis, Suzaku menggelengkan kepalanya dan berkata, Senjing sudah memiliki spiritualitas dan secara otomatis akan bersembunyi, dan memiliki energi yang sangat besar. Bahkan jika seseorang yang tidak cukup kuat menemukan Senjing, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkannya. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, Tuan Su, sepertinya Anda tahu sesuatu tentang Senjing. Petik 2. Raja Iblis Suzaku sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Yunfei. Aku mengerti sedikit. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Raja Iblis, sepertinya ada sesuatu yang ditemukan di sana. Pada saat ini, iblis besar tiba-tiba bergegas mendekat dan mendarat di depan Raja Iblis Suzaku, melapor. Ayo pergi dan lihat. Kata Raja Iblis Suzaku, sosoknya melintas, dan dia melayang ke langit. Ye Yunfei dan beberapa monster besar lainnya mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, saya melihat 9 gunung merah tua yang terhubung di depan saya. Dari kejauhan, terlihat seperti 9 naga merah tergeletak di tanah. Di tengah 9 pegunungan ini, ada puncak gunung yang berdiri di sana. 9 pegunungan mengelilingi pegunungan ini, dan sepertinya ada 9 naga raksasa yang mengelilingi puncak gunung. Ini adalah permainan 9 naga gongsu. Dan 9 naga raksasa ini semuanya berwarna merah, tanpa rambut di tubuh mereka. Mereka adalah naga merah, yang berarti situasi ini sangat ganas. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Permainan gongsu 9 naga mungkin menguntungkan, atau mungkin sangat tidak menyenangkan. Berdasarkan pengalaman lapangan Ye Yunfei, sekilas dia tahu bahwa ini adalah situasi yang mengerikan. Saat ini, banyak pria kuat dengan aura menakutkan sedang mencari sesuatu di 9 pegunungan.
Apalagi di langit di atas puncak gunung di tengah pegunungan Jiudao, puluhan orang kuat berkumpul, memandangi puncak gunung itu. Karena siapapun bisa melihat bahwa gunung itu luar biasa. Tuan Raja Iblis, baru saja seseorang melihat cahaya ilahi melonjak ke langit, menyilaukan dan menyilaukan, kemungkinan besar terkait dengan kristal ilahi. Setan besar yang baru saja melaporkan berkata, pasti ada yang aneh dengan gunung itu. Raja Iblis Suzaku mengangguk. Booming. Pada saat ini, seorang lelaki kuat tiba-tiba mengulurkan tangan besar, memperbesar dan memperkecil, dan menebas ke arah puncak gunung, mencoba untuk membukanya. Ledakan. Saya melihat telapak tangan lelaki kuat itu jatuh, puncak gunung bersinar terang, dan semburan energi yang kuat meletus, mengguncang lelaki kuat itu mundur beberapa langkah. Sangat kuat, semua orang tersentak. Tahukah Anda, pria kuat ini adalah master terkenal di hutan belantara timur. Dengan kekuatannya, dia dapat menghancurkan puluhan gunung dengan satu telapak tangan, tetapi sekarang dia didorong kembali oleh gunung ini. Ayo bertarung bersama, seorang lelaki tua berjubah ungu berteriak. Boom! Lusinan pembangkit tenaga listrik di sekitar menembak pada saat yang sama dan menabrak puncak gunung itu. Energi mengerikan yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik ini hampir menjungkir balikkan seluruh dunia. Selain itu, lampu merah menyihir meledak dari puncak gunung itu, yang memblokir semua serangan orang kuat tanpa kerusakan apapun. Gunung ini terlalu keras, tidak bisa dihancurkan oleh tenaga manusia. Seru seseorang. Puncak gunung berdiri di sana dengan tenang, memancarkan aura tenang dan aneh. Hei, lihat, ada gua di gunung. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arah gunung dan berteriak. Saya melihat bahwa di atas puncak gunung memang ada lubang, dan asap 7 warna mengepul. Ada juga dewa-dewa mempesona yang keluar dari gua. Mungkin, kristal dewa yang kita cari ada di dalam. Banyak orang kuat melihat ke gua yang memancarkan cahaya dewa, dan seseorang tiba-tiba berkata, ayo masuk dan lihat. Semua orang melihat ke gua sebentar, dan seorang pria yang berani dan kuat bergerak dan mendarat di puncak gunung. Segera orang kuat itu datang ke gua, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya masuk. Ketika orang kuat lainnya melihat orang kuat itu memasuki gua, mereka juga bergegas menuju gua satu persatu. Ayo pergi juga, kata Raja Iblis Suzaku. Juga ingin bergegas. Tuan Raja Iblis, tunggu. Medan di sini sangat berbahaya, dan puncak gunung itu adalah tempat paling berbahaya di sini. Jadi jangan enteng. Bagaimana dengan ini? Ayo masuk dari tempat lain. Ye Yunfei telah mengamati medan, tiba-tiba berkata dengan keras. Bab 1514. Ngomong-ngomong, Tuan Su, Anda seorang ahli geologi, saya hampir lupa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Raja Iblis Suzaku tiba-tiba menyadari. Tuan Su, apakah Anda mengenali medan di sini? Tanya Raja Iblis Suzaku. Meskipun dia memiliki kekuatan iblis yang tak terbatas, dia tidak tahu banyak tentang fase. Ya, medan di sini disebut Biro Gongzu 9 Naga, yang merupakan tempat paling berbahaya. Puncak gunung di tengah adalah tempat paling berbahaya. Akan jauh lebih mudah jika kita melewati gerbang kehidupan. Ye Yunfei dikatakan. Setelah selesai berbicara, Ye Yunfei langsung mengeluarkan kompas tua, yang sebenarnya adalah situs Sang. Berdengung, Ye Yunfei langsung mengaktifkan kompas, serangkaian rune kuning misterius meledak, penunjuk emas terbang dari disk, berbalik dengan cepat, dan akhirnya berhenti, menunjuk ke satu arah. Benar ini adalah salah satu dari 9 gunung. Zhang Di didapat dengan cepat melihat situasi tanah di sekitarnya, dan juga dapat memprediksi baik atau buruk. Gerbang kehidupan ada di sana, ayo pergi ke sana. Ye Yunfei menunjukkan sosoknya dan berdenyut ke arah gunung. Ayo pergi, ayo ikuti. Suzaku Yao melambaikan tangannya dan melangkah untuk mengikuti. Tuan Raja Iblis, apakah kita benar-benar mempercayainya? Salah satu iblis besar mau tidak mau bertanya kepada Raja Iblis Suzaku melalui transmisi suara. Aku percaya padanya, jawab Raja Iblis Suzaku. Jadi monster besar lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Setelah beberapa napas, Ye Yunfei datang ke gunung tempat Sengmen berada, dan setelah melakukan survei dengan tanah Zhang, dia akhirnya menemukan sebuah gua terpencil. Pergi, ayo masuk. Tanpa ragu, Ye Yunfei bergegas masuk bersama Raja Iblis Suzaku dan beberapa Raja Iblis besar. Di dalamnya ada terowongan miring yang memanjang hingga ratusan meter. Kecelakaan. Di ujung terowongan ini, sebenarnya ada sungai bawah tanah berwarna hitam, mengalir perlahan.
Ye Yunfei berdiri diam di tepi sungai, tidak ada cara untuk melangkah lebih jauh, dia harus bergerak maju dengan mengarungi sungai. Tuan Su, sungai macam apa ini? Kenapa hitam? Kelihatannya agak aneh, tanya Raja Iblis Suzaku. Ini Styx. Ye Yunfei melihatnya dan menjawab, Underworld Styx. Bagaimana mungkin? Suzaku Demon King tidak bisa menahan cemberut. Tentu saja itu bukan Styx dunia bawah yang sebenarnya, tapi sebuah sungai yang diatur di sini oleh makhluk-makhluk kuat di zaman kuno menurut medan khusus di sini dan menurut hukum dunia bawah Styx, untuk mengumpulkan energi yin dari bumi dan membentuk sebuah sungai yin. Jika itu, benar itu adalah dunia bawah legendaris, Styx, bahkan jika kamu adalah Raja Iblis, kamu harus berbalik dan pergi. Ye Yunfei menjelaskan, jadi begitu. Raja Iblis Suzaku dan beberapa iblis besar tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Apa gunanya sungai yin diatur di sini oleh makhluk-makhluk kuat di zaman kuno? Raja Iblis Suzaku bertanya lagi. Untuk melindungi sesuatu, jika saya belum menebaknya, pasti ada seseorang, atau sekelompok makhluk menakutkan di bawah tanah ini. Mungkin, mayat, atau mungkin masih hidup. Situasi pembunuhan di Gongzu 9 Naga ini diatur oleh mereka. Turun untuk mencegah orang luar masuk. Dan kristal dewa yang ingin kita temukan mungkin juga ada di dalam. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan mereka bagi makhluk yang bisa memiliki kristal dewa. Petik 2, kata Ye Yunfei. Tuan Muda Su, kamu benar. Sepertinya kita harus berhati-hati saat masuk ke sini untuk menjelajah, dan jika situasinya tidak tepat, kita akan segera mundur. Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Raja Iblis Suzaku tidak dapat menahan rasa takutnya. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan energi dahsyat, dan tanah mulai bergetar. Sepertinya mereka masuk dari gunung di tengah, dan mereka telah menghadapi sesuatu yang menakutkan dan mulai berkelahi. Ayo pergi. Petik 2, kata Ye Yunfei, dan berjalan langsung ke sungai Yin, mengarungi ke depan. Tuan Su, sungai Yin ini penuh dengan yin dan energi jahat, yang akan merusak tubuh dan jiwa, Anda harus berhati-hati. Melihat Ye Yunfei berjalan langsung ke sungai Yin, Raja Iblis Suzaku terkejut, dan dengan cepat mengingatkannya. Tidak apa-apa, aku punya cara untuk menghadapinya. Petik 2, Ye Yunfei melambaikan tangannya, mengeluarkan pisau Nether Yin, dan menebasnya. Boom! Sungai Yin mulai bergetar, dan aliran napas jahat yang kuat mengalir ke pisau Nether Yin. Pisau Nether Yin ini dapat menelan dunia. Semakin banyak energi dan hukum yin dan jahat di dunia, semakin mereka melahap, semakin kuat kekuatannya. Sungai Yin di depan saya telah mengumpulkan banyak energi yin, dan ini adalah saat yang tepat untuk Nether pisau yin untuk mengisi kembali energi. Senjata ajaib apa ini? Petik 2, Raja Iblis Suzaku dan beberapa Raja Iblis besar sedikit terkejut saat melihat pisau Nether Yin di tangan Ye Yunfei. Bahkan mereka sedikit takut dengan aura yang terpancar dari pisau Nether Yin ini. Ayo pergi, ayo cepat. Petik 2, Ye Yunfei memegang pisau Nether Yin di tangannya, dan bergegas maju melalui sungai. Raja Iblis Suzaku dan beberapa monster besar mengikuti di belakang Ye Yunfei. Di tengah jalan, dia bertemu dengan beberapa hantu mengerikan, yang semuanya dipenggal oleh Ye Yunfei. Serap dengan pisau Nether Yin. Pisau Nether Yin tampaknya menjadi musuh semua makhluk jahat. Gemuruh. Ada semburan fluktuasi energi kekerasan yang terus-menerus di kejauhan, dan jelas bahwa pertempuran yang mengerikan sedang terjadi mendobrak. Dari gunung di tengah, semua orang yang pergi ke sana adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari Wastelen Timur, dan bahkan mereka menghadapi rintangan yang begitu sengit, yang menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang mengerikan di bawah tanah. Sekitar setengah jam kemudian, saya akhirnya mencapai sumber sungai Yin. Tidak ada jalan di depan, hanya jurang yang sangat besar. Jurang ini diselimuti kabut gelap, dan ada semburan energi jahat yang menyeramkan melonjak, penuh keanehan. Saat ini, ada sudah orang-orang berdiri di sekitar jurang satu persatu. Orang-orang kuat ini adalah orang-orang kuat Wilderness Timur yang baru saja masuk dari gunung di tengah. Beberapa orang kuat berpakaian compang camping, wajah acak-acakan, dan dalam keadaan malu. Banyak orang telah meninggal. Tuan Su, ada baiknya Anda membawa kami masuk melalui gerbang kehidupan. Jika tidak, bahkan jika kami bisa sampai di sini, kami harus melalui pertempuran sengit, dan bahkan mungkin ada risiko korban jiwa. Petik 2, Raja Iblis Suzaku melirik orang-orang kuat dari Wastelen Timur,
dan menemukan bahwa beberapa dari mereka telah menghilang, dan berkata dengan lantang. Monster besar juga diam-diam berterima kasih, menatap Ye Yunfei dengan kagum. Su Fei, bocah itu tampaknya adalah Su Fei, kakak laki-laki dari Sekte Ziwei di Kerajaan Yan. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua menatap Ye Yunfei dengan tajam dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar nama Su Fei, banyak orang kuat semuanya menoleh. Karena Su Fei memenangkan tempat pertama dalam daftar monster, banyak ahli dari Wilderness Timur telah mendengar nama Su Fei. Lagi pula, di hutan belantara timur, para jenius muda yang berada di atas daftar penjahat lebih peduli. Orang itu adalah penatua tertinggi dari keluarga Zhao. Raja Iblis Suzaku berbisik kepada Ye Yunfei. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Konflik antara keluarga Zhao dan Ye Yunfei sangat serius, dan hampir tidak ada kemungkinan relaksasi. Ye Yunfei, secara alami memahami hal ini. Amitabha, ternyata Tuan Su, dia benar-benar seorang pahlawan. Seorang biksu tua mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan lantang. Dia adalah adik laki-laki dari ketua kuil Tianlong saat ini, Master Zhen Haotian. Raja Iblis Suzaku memberitahu Ye Yunfei dengan suara rendah. Zen Master Haotian, terima kasih banyak. Ye Yunfei mengembalikan hadiah itu. Huff, muda, bodoh dan sombong, kamu tidak bisa dianggap sebagai pahlawan. Nah, harap diingat bahwa tidak ada kekurangan jenius di dunia ini, yang kurang adalah jenius yang bisa tumbuh. Lakukan sendiri. Pria tua jangkung dengan wajah bermartabat memindai melirik Ye Yunfei, katanya dengan mendengus dingin. Orang ini adalah penatua tertinggi dari sekte pengontrol binatang, bernama Gao Ping. Suzaku Raja Iblis berbisik, orang tua, kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa tumbuh atau tidak, tapi jika sekte master binatangmu berani memprovokasiku, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya, kata Ye Yunfei dengan dingin. Apa, beraninya kau memprovokasi penatua tertinggi dari sekte pengendali binatang dengan cara bertatap muka seperti itu? Orang kuat lainnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Anda harus tahu bahwa setiap pria kuat yang berdiri di sini adalah milik salah satu master top di Donghuang. Anak muda biasa datang ke sini dan melihat begitu banyak pria kuat top. Berani menarik napas, anak ini tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi bahkan membuat kata-kata provokatif. Ini benar-benar berani. Nah, kamu berani menjadi begitu sombong di depanku, tanpa aturan sama sekali. Tetua tertinggi dari sekte pengendali binatang sangat marah. Gemuruh, paksaan energi yang sangat menakutkan dilepaskan dari tubuhnya, berubah menjadi naga merah menyala, meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Gao Ping, kamu sudah sangat tua, apakah kamu malu menggertak seorang pemuda? Raja Iblis Suzaku melangkah maju dan berdiri di depan Ye Yunfei. Sebelum naga banjir merah yang berapi-api bisa mendekat, ia hancur berkeping-keping oleh energi iblis yang dipancarkan oleh Raja Iblis Suzaku. Raja Iblis Suzaku, kamu sendirian. Jika kamu benar-benar bertarung, kamu mungkin tidak dapat melindungi anak ini. Petik 2. Orang tua dari keluarga Zhao menatap Raja Iblis Suzaku dan berkata, selain itu, beberapa pria kuat juga menatap Ye Yunfei dengan mata tidak ramah. Jelas, dia juga memiliki niat buruk terhadap Ye Yunfei. Datang dan bertarunglah jika kamu tidak menerimanya, jangan bicara omong kosong. Jawab Raja Iblis Suzaku dengan sangat tegas dan dingin. Semuanya, jangan impulsif. Kami di sini untuk mencari kristal dewa. Jika ada keluhan, Anda bisa menyelesaikannya nanti. Sepotong kristal dewa itu sepertinya telah melahirkan spiritualitas. Jika Anda melakukannya di sini, saya khawatir itu akan mengkhawatirkan. Pada saat itu, tidak ada yang perlu khawatir tentang itu. Tidak, kata seorang pria yang kuat dengan keras. Itu masuk akal. Pembangkit tenaga lainnya mengangguk. Gao Ping dan beberapa pria kuat lainnya tidak punya pilihan selain menyerah dan mengabaikan Ye Yunfei. Lihat, Shen Jing. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke jurang dan berteriak kegirangan. Benar saja, di dasar jurang, ada cahaya cemerlang yang bermekaran, dan ada batu kristal yang mempesona yang bergelombang tidak jelas. Bab 1515. Benar saja, itu kristalnya. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat kristal itu. Shen Jing, ini benar-benar Shen Jing, akhirnya aku menemukannya. Master lainnya juga sangat bersemangat. Begitu banyak master top dari Wilderness Timur datang ke sini bersama untuk menemukan kristal ilahi ini.
God Crystal dikatakan sebagai spark energi yang digunakan oleh para dewa untuk budidaya. Tidak hanya mengandung energi yang sangat besar, tetapi juga dapat diukir dengan beberapa hukum Shinto. Untuk prajurit di dunia, itu tak ternilai harganya. Hanya saja jurang itu sangat berbahaya. Sangat sulit untuk mendapatkan kristal dewa itu, kata seorang pria yang kuat. Ekspresi orang kuat lainnya juga sedikit bermartabat saat mendengar kata-kata itu. Dengan penglihatan dan kemampuan persepsi yang kuat, mereka secara alami dapat melihat bahwa jurang ini penuh dengan aura yang menakutkan dan aneh. Seharusnya ada lebih dari satu kristal suci. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri, merentangkan kakinya dan menginjak dengan ringan. Lusinan naga bumi diam-diam mengebor tanah, menuju ke lokasi kristal suci di dasar jurang. Tuan Su, apa pendapatmu tentang jurang ini? Apakah ada cara untuk turun dengan aman? Petik 2, tanya Raja Iblis Suzaku pada Ye Yunfei. Sulit, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Posisi ini adalah posisi inti dari Biro Gerbang 9 Naga. Selama ini, energi jahat telah terus-menerus diekstraksi dari bumi sekitarnya dan terkonsentrasi di sini. Bahkan jika makhluk lemah tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam dilempar ke dalam jurang ini, setelah lama-kelamaan, ia juga akan menjadi makhluk yang menakutkan dan ganas. Jadi di bawah jurang ini, pasti ada keberadaan yang sangat menakutkan. Petik 2, Ye Yunfei menatap jurang di bawah, dan berkata dengan cemberut. Dengan cara ini, kita tidak memiliki kesempatan untuk turun untuk mendapatkan kristal dewa itu. Raja Iblis Suzaku berkata dengan cemberut. Mari kita lihat bagaimana situasinya. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Petik 2, mungkin akan ada kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan itu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Tuan Su, visi dan karaktermu luar biasa. Bahkan, aku sedikit malu pada diriku sendiri. Petik 2, Raja Iblis Suzaku Ye Yunfei berbicara dengan jelas dan logis, tapi itu sangat masuk akal, dan dia tidak bisa menahan desahan. Meskipun dia adalah generasi Raja Iblis yang terkenal di Wastelen Timur, dia merasa bahwa Ye Yunfei memahami banyak hal lebih baik daripada dia. Ini membuatnya sedikit curiga. Apakah ini benar-benar hanya junior muda? Turun dan lihat. Petik 2, akhirnya seseorang tidak bisa menahannya lagi. Seorang lelaki tua kurus melintas dan memimpin untuk bergegas menuruni jurang. Jangan takut, kami memiliki begitu banyak tuan di sini. Bahkan jika ada keberadaan yang mengerikan di bawah, kami akan melakukannya pasti bisa menghadapinya. Petik 2, beberapa orang kuat melompat mengejarnya. Hei, aku melihat satu orang kuat seperti kilat bergegas turun menuju kristal dewa di dasar jurang. Ayo turun juga, kita tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya, memimpin, mencuri kristal dewa. Petik 2, orang-orang kuat terus-menerus tidak bisa menahan nafas, dan melompat turun satu demi satu. Boom, jurang di bawah meraung oleh nafas orang-orang kuat ini, dan kabut hitam perkasa menggulung dari bawah jurang, seolah-olah aneh naga hitam menggeliat tanpa henti. Raja Iblis, apakah kita ingin turun? Tanya Iblis besar. Saat ini, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah. Lusinan naga bumi yang baru saja turun terus-menerus meledak, dan tampaknya beberapa keberadaan yang mengerikan telah bergerak. Dalam sekejap, puluhan naga bumi hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi bumi, dan kembali ke bumi. Tuan Raja Iblis, jangan turun. Untuk saat ini, ada gerakan di bawah, kata Ye Yunfei dengan lantang. Apakah ada gerakan? Raja Iblis Suzaku terkejut. Saat ini, jeritan terdengar, sangat melengking. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka, dan melihat bahwa sebuah tangan besar sedang memegang kepala lelaki tua kurus yang bergegas turun lebih dulu, dan kemudian berubah menjadi awan kabut darah. Makhluk yang tampak mengerikan, seperti iblis dari neraka, berdiri di belakang lelaki tua kurus itu, memancarkan niat membunuh. Kemudian, beberapa makhluk mengerikan lainnya muncul dari dasar jurang. Bagian bawah jurang diselimuti kabut hitam yang sangat tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. 4 atau 5 makhluk menakutkan mendekati seorang lelaki tua berjubah brokat pada saat yang sama, dan pada saat yang sama meraih anggota tubuhnya, mencoba memotong-motong tubuh lelaki tua itu. Pergi. Pria tua itu terkejut dan marah, dan dia membuka mulutnya untuk meludah. Segel ungu besar keluar, terus membesar, dan menekan makhluk-makhluk menakutkan itu.
Ledakan, beberapa makhluk menakutkan itu bekerja sama untuk meniup segel ungu besar ke udara, dan kemudian menembus tubuh lelaki tua itu. Salah satu makhluk menakutkan itu mencabik-cabik hati lelaki tua itu. Makhluk macam apa ini? Semua orang kuat di hutan belantara timur terkejut. Mereka ras alien. Tiba-tiba seorang lelaki tua berteriak kaget. Bagaimana bisa? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang terkejut. Bukankah itu berarti ras alien prasejarah telah lama musnah? Kenapa ada di sini? Kamu salah mengakuinya, kata seseorang dengan ragu. Ini memang ras alien prasejarah. Penampilan mereka sama dengan yang tercatat di buku kuno. Tampaknya ras ini belum punah, dan beberapa di antaranya tidak aktif di sini, kata seorang lelaki tua jangkung. Saya melihat bahwa makhluk mengerikan itu semuanya berkepala manusia, tetapi ada yang bertubuh ular, ada yang berkepala 3 dan berlengan 6, dan ada yang bersayap, yang sangat aneh. Meskipun penampilan makhluk-makhluk ini berbeda, aura yang dipancarkannya persis sama, dan mereka berasal dari ras yang sama. Ternyata itu ras asing, tidak heran mereka begitu kuat. Ye Yunfei mengangguk diam-diam. Ras alien prasejarah adalah ras yang sangat menakutkan di zaman kuno, tetapi dikatakan telah punah, dan tidak disangka masih ada di sini. Bagaimana dengan alien liar? Mari kita bekerja sama untuk membunuh mereka dan mendapatkan kristal dewa. Petik 2. Ya, bahkan alien liar pun bisa dibunuh sekarang, teriak beberapa pria kuat dari Wilderness Timur. Lakukan. Sebagian besar orang yang datang ke sini termasuk kelompok teratas orang kuat di hutan belantara timur. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan mereka tidak akan mundur karena beberapa ras alien prasejarah. Ledakan. Satu persatu, pembangkit tenaga listrik dari kehancuran timur pecah dan bergegas menuju beberapa ras alien prasejarah. Paling tidak, ada lusinan orang kuat, dan mereka mengepung dan membunuh ras alien prasejarah itu pada saat yang bersamaan. Ledakan. Karena banyaknya orang, segera setelah pemogokan dilakukan, alien prasejarah dipukul terbalik dan terbang keluar, setengah cacat. Tapi di saat berikutnya, lebih dari selusin ras alien bergegas dari dasar jurang dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Wajah semua orang berubah drastis. Tidak ada yang tahu berapa banyak ras alien liar yang ada di dasar jurang ini. Jika terlalu banyak, semuanya akan merepotkan. Saat ini, serak, serangkaian teriakan melengking datang dari jauh. Monyet Flying Yin itu juga ada di sini. Aku mengerti, aku baru saja menggunakan pisau Nether Yin, dan mereka merasakannya, jadi mereka datang ke sini. Tampaknya pisau Nether Yin ini sangat penting bagi monyet Yin terbang itu. Jantung berhenti berdetak. Ayo, ras alien prasejarah, monyet Yin terbang, dan begitu banyak orang kuat dari kehancuran timur, bahkan lebih hidup sekarang, pikir Ye Yunfei dalam hati. Bersambung.